Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Alfa Omega. Saudara-saudara sekalian, kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan di Alkitab kita ini yang merupakan satu-satunya kitab suci. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita sedang membahas orang-orang yang menchat atau WA ke teman-teman semua ya, teman-teman di anggota GAE Gereja Alkitabiah Allah Esa. Ya jelas seseorang yang tidak mau identitasnya terbongkar, tapi banyak yang tahu siapa dia. Kita tuh kasih WA semua mirip, semua nulis panjang-panjang, tapi saudara-saudara kita yang ada di grup ini malah justru dibuat lucu-lucuan orang itu, karena salah satu orangnya fotonya itu mirip pelawak Tesi itu ya, yang Sri Mulat itu. Jadi kita ketawa gitu karena salah satu oknum yang melakukan itu, walaupun tidak jelas identitasnya, tapi mirip dengan Tesi yang akiknya besar. Dengan hal ini saudara, saya teringat dengan satu firman ya, yang begini, Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk ke Yusuf di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Orang-orang ini pasti kalau kita lihat mempelajari, mendalami chatnya, itu tidak rela kalau Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan Allah kita ya, tidak rela. Kenapa tidak rela? Karena apa yang mereka percayai selama ini udah berpuluh-puluh tahun, mungkin usia jadi Kristennya mungkin seusia saya, hampir 30 tahun menjadi Kristen. Dan kemungkinan juga dengan percaya dengan doktrin Tritunggalnya, mereka mendapat keuntung. Sedangkan percaya kalau Allah itu Esa satu-satunya adalah Yesus Kristus, tidak menguntungkan secara materi bagi mereka. Bisa juga begitu saudara-saudara. Bagi orang-orang yang tahu bahwa Allah itu satu-satunya adalah Yesus Kristus, tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus itu adalah simbol untuk mencari atau menyalahgunakan kepercayaan Yesus itu, kasih karunia yang diberikan kepada orang percaya untuk melampiaskan hawa nafsu. Salah satunya adalah ingin kaya, memperkaya diri dari kepercayaan kepada Yesus Kristus, dari melayani dan sebagainya ya.
orang-orang ini menyangkal kalau satu-satunya penguasa itu dan Tuhan kita itu Yesus Kristus. Menyangkal, entah mereka sadari atau enggak, entah karena apa yang disampaikan di GAAE ini, bahwa hamba Tuhan yang melayani itu dilarang keras mengambil perpuluhan dan buah sulung. Tentu bagi mereka yang masih memakai doktrin Trinity atau Tritunggal, simbolnya Allah segitiga, itu pasti merasa rugi, penghasilannya merasa akan tergerus kalau mengikuti GAE, saudara. Karena GAE memang bagi orang GAE yang paham Alkitab ini, Yesus Kristus itu mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Ya, salah satunya adalah mengambil perpuluhan dan buah sulung itu udah tidak berlaku. Ya, udah tidak berlaku. Kalau mereka terus mereka khawatir, ya, khawatir kalau terus ikut kepada bergabung di GAE ini, banyak orang tahu akan penghasilannya mati, istilahnya sadang pangannya akan hilang dengan cara mengambil perpuluhan dan buah sulung. Mereka tidak menyadari atau tidak mengakui, ya, menyangkal. Jadi menyangkal itu tidak mau mengakui atau percaya, tapi mereka pura-pura tidak percaya, dilawan saja gitu. Jadi melawan Yesus yang adalah penguasa satu-satunya, dan dia juga Tuhan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, orang-orang demikian sebenarnya sudah lama ditentukan untuk dihukum, saudara. Ya. Tidak tahu kenapa mereka dulu kok bisa menyusup di tengah-tengah kita nggak ngerti juga, ya. Apakah karena ketika mereka menonton YouTube dari pemimpin kita, Bapak ATD, dengan oh ya bener, firman disampaikan benar begitu, mereka masuk. Tapi belum tentu kalau orang percaya Allah yang satu-satunya, Yesus Kristus itu sudah tidak bisa lagi memungut perpuluhan dan buah sulung. Mereka kecewa, ya. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi saudara-saudara kita yang di GA ini perlu ketahui bahwa orang-orang yang menyusup ini sudah ditentukan, lama ditentukan, tidak jadi ditentukan, sudah lama untuk dihukum. Mereka sebenarnya orang-orang fasik, ya, orang fasik, walaupun masuk di tengah-tengah kita, orang-orang pilihan Tuhan ini untuk jadi alatnya ini. Mereka hanya bikin kacau. Mereka menentang dan memberontak apa yang disampaikan di GAA ini, bahwa satu-satunya penguasa Allah hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyangkal, disangkali mereka. Padahal kalau kita mau lebih teliti membaca, kenapa kok tidak boleh mengambil perpuluhan lagi, mengambil buah sulung lagi? Ada dalilnya, saudara-saudara. Sebenarnya yang pertama, orang yang ambil dapat buah sulung perpuluhan kan bukan untuk kita sebenarnya. Yang berhak mendapatkan itu kan suku Lewi. Suku Lewi itu sukunya salah satu dari 12 suku Israel itu, yaitu suku Lewi yang kerjanya sebagai pemimpin umat, pemimpin ibadah. Tapi mereka tidak menerima pembagian tanah-tanah itu, sehingga suku Lewi ini
harus mendapatkan 10% dari saudara-saudaranya lain, 11 saudaranya yang lain. Tetapi kita ini juga tidak teliti membaca. Padahal Yesus sudah tidak, ini seandainya masih dilakukan perpuluhan itu zaman dulu, zaman Yesus belum mati sebagai tebusan ini, ya mungkin iya saja. Tapi kita harus pelajari bahwa di Efesus 2 ayat 15 berkata begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, jadi yang mati itu kemanusiaannya, saudara ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dari segala perintah dan ketentuannya. Ini beda dengan 10 perintah hukum Taurat, itu salah, beda. 10 hukum Taurat itu beda-beda dengan itu. Jadi membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Jadi yang dibatalkan apa? Segala perintah dan ketentuannya, yang ada ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kenapa di mana kita berada ini, atau anggota jemaat dan hamba Tuhan di gereja Alkitabiah Halal Esa ini tidak memungut perpuluhan dan buah sulung karena ada dalilnya ya. Tapi mereka tidak terima pasti ya, mereka orang fasik tidak terima. Enaknya begini, yang lain aja bisa boleh, kok tidak boleh, ya silahkan. Kalau bagi kami, bagi kita orang-orang gereja Alkitabiah Ala Esa, walaupun kita memimpin jemaat, mungkin kita tidak punya hak lagi mengambil persepuluhan dari jemaat dan meminta buah sulung ya. Karena kita udah tahu kalau gitu ya salah, kita melanggar. Kalau kita masih melakukan perpuluhan dan sebagainya, kita tidak mengimani kalau Yesus itu sudah mati di kayu salib. Nah, tapi kalian ini menyangkal satu-satunya penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa bukan penguasa satu negara, bukan penguasa satu benua, tapi seluruh alam semesta ini satu-satu penguasa ya. Mereka tidak terima dengan hal begitu, saudara-saudara. Padahal harusnya tahu kenapa harus percaya Yesus Kristus satu-satunya ya. Yesus Kristus itu segala sesuatu dijadikan juga dia, Yesus. Bumi seisinya ini, termasuk kamu sekalian itu yang tidak percaya, menyangkali Yesus Kristus satu-satunya Allah itu. Coba saya tunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dari segala sesuatu. Kalau tadi satu-satunya penguasa, kalau sekarang kita baca 1 Korintus 8 ayat 6 coba ya, untuk mengingatkan kamu kalau Yesus Kristus itu adalah pencipta yang maha kuasa. Saya baca ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah, yang satu apa? Allah, yaitu Bapa, yang orang Israel panggilnya Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah yang dipanggil Bapa itu, dan yang untuk dia kita hidup. Jadi kita hidup itu untuk Allah yang segala sesuatu berasal dari dia, kira-kira begitu ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi yang menjadikan segala sesuatu siapa? Yesus Kristus. Yang segala sesuatu berasal dari siapa? Allah. Berarti Allahnya siapa? Nah, ini mungkin kita kurang memperhatikan firman Tuhan. Walaupun kamu Yesus memberkati, wong kamu gak nyembah Yesus.
Menyembah Yesus tidak kira-kira saudara? Yang menyembah siapa? Tidak jelas. Namun bagi kita semua ya, termasuk Paulus yang nulis ini, hanya ada satu Allah saja. Allahnya satu, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah yang dipanggilnya Bapa itu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini yang belakangan harus pelan-pelan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan di Yesus, soal dijadikan, dan berasal segala sesuatu ada, itu yang semuanya Yesus yang buat ya. Jadi Yesus itu Tuhan juga Allah, maksudnya begitu loh, yang disebut mereka orang Yahudi itu Bapa. Kalian jangan menyangkal, saudara-saudara sekalian. Kalian menasihati saudara-saudara itu bukan dengan segala kebencian seperti kalian itu. Kami dengan kasih menasihati kalian ya. Kalian menulis terus panjang-panjang kau kirimkan di WA setiap orang hamba Tuhan di gereja kita Allah Esa. Mereka tidak goyah iman mereka, karena mereka tahu bahwa Allah satu-satunya Yesus ya, saudara-saudara. Jadi mereka tidak goyah imannya. Justru kalian itu dibuat lucu-lucuan. Kalian tidak kenal Alkitab, berarti tidak paham Alkitab. Kalian tidak paham kitab suci, saudara-saudara. Saudara dibuat lucu-lucuan, malah pada ketawa-tawa. Lah ini Pak ini namanya ini mengirim ya, kami semua dikirimi, saya tahu. Kalian yang kirimi. Tapi iman kami tidak goyah. Iman kami tetap pada Allah yang Esa, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan karena Dia kita hidup. Kita hidup itu karena Dia. Karena siapa? Karena Yesus. Karena Allah itu. Dia penguasa satu-satunya. Ya, perlu pelan-pelan kalau baca Alkitab, saudara, supaya kita tidak gagal paham. Ya. Supaya gagal paham, saudara. Kalau saudara masih apa yang disampaikan ini tidak menerima, wah tidak bisa, Allah satu, yaitu ada Bapa, ada Allah, ada Yesus, kan tidak hanya Tritunggal Pak, bertunggal-tunggal, karena istilahnya begitu. Karena saudara-saudara tidak memahami Alkitab ya. Untuk memahami ini, yang pertama yang penting satu, belajar. Yang pertama loh. Tapi kalau saudara tidak dibuka pikiran saudara oleh Yesus Kristus, saya yakin belajar sampai rambut Anda bisa berwarna 3 warna, hitam, putih, coklat dan sebagainya, nggak ngerti saudara ya. Untuk mengerti tentang kebenaran Alkitab ini tidak perlu saudara jadi doktor teologi ya. Kita belajar meminta supaya Tuhan Yesus itu membuka pikiran kita untuk mengerti, sehingga kita tidak sembrono dengan firman Tuhan, saudara-saudara ya. Kalau Anda sembrono dan tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan ini, jurusan saudara adalah maut, saudara. Menyembah 2 Allah, 3 Allah dan sebagainya, sesuka-sukanya tidak bisa menyembah Allah itu. Apalagi saudara menyangkal Yesus satu-satunya penguasa, dan surga dan bumi adalah ciptaan Dia. Nah, ini kenapa, alasan apa kok orang Kristen ini sebenarnya yang benar adalah menyembah Yesus Kristus. Ini baru sedikit loh, tidak banyak saudara. Saya tidak mau berbicara banyak panjang lebar, tapi saudara tidak ngerti, sedikit aja ya. Ya ini Filipi 2 ayat 9 sampai 11 saya baca ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa ya. Ada Allah Bapa, ada Tuhan, tapi saudara ngerti nggak?
supaya semua yang ada di dunia ini bertekuk lutut, artinya tunduk takluk kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Ya. Saudara-saudara nangkep ya? Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama di atas segala nama itu adalah namanya Yesus Kristus. Yang ditinggikan siapa? Nama Yesus Kristus. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama kepadanya nama di atas segala nama. Jadi yang diagungkan adalah nama Yesus Kristus. Yang pertama, yang kedua, supaya dalam nama Yesus Kristus, nama Yesus bertekuk lutut. Bertekuk lutut itu artinya gini saja. Kamu tunduk patuh, ya, menghormati Dia. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi tidak hanya di bumi, di bawah bumi dan di langit. Di langit siapa? Para malaikat dan penghuni surga itu harus bertekuk lutut, ya, tunduk patuh kepada Yesus Kristus, takluk. Termasuk yang ada di bumi ini, bahkan di bawah bumi katanya. Di bawah bumi siapa? Roh kegelapan, setan iblis dan anda-andanya di bawah bumi sana. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, ya. Jadi yang diagungkan ini bukan Allah Bapa, tapi Yesus Kristus, ya. Jadi kalau saudara menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus, salah satunya saudara-saudara adalah orang fasik. Menurut Yudas ayat 4, Anda itu yang fasik, ya, orang fasik yang sudah ditentukan untuk dihukum karena saudara melampiaskan hawa nafsu. Saudara itu menyangkal satu-satunya penguasa itu melampiaskan hawa nafsu namanya. Nafsu pikiran saudara. Kenapa Allah yang menciptakan kalian sendiri malah kalian sangkali, ya? Mana saudara mau bertobat kembali kepadanya dan minta ampun kepadanya, ya, sembahlah satu-satunya Allah Yesus Kristus. Ya, ini zaman menasihati demi kasih saya kepada saudara-saudara yang pernah belajar juga tentang kebenaran firman Allah di Staol, ya. Saudara ngerti pasti. Tidak tahu kalau saudara nggak paham, ya. Saya kurang tahu saudara paham apa enggak. Kalau paham tapi saudara menyangkal satu-satunya penguasa, saudara pasti akan dihukum. Saudara sudah ditentukan dihukum, tapi kecuali saudara bertobat minta ampun pada Tuhan Yesus Kristus dan menyembah Dia saja. Kemudian Anda menyadari kalau Yesus Kristus itu yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Ini ingat ayat ini, 1 Korintus 8 ayat 6 ini, supaya saudara tidak gegabah. Hanya satu Tuhan saja, ya. Satu Allah dan satu Tuhan itu sama enggak? Sama, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Yesus saya dan saudara itu hidup. Ini ingat-ingat saudara. Kemudian nama yang harus disanjung dimuliakan, baik di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi itu, supaya nama Yesus itu diagungkan, ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Sehingga Anda saudara-saudara tidak gegabah.
menyekutukan Yesus Kristus sebagai Allah. Kalau saudara ingat ini, pasti tidak akan menyangkali satu-satunya penguasa ini. Dan apa yang saya sampaikan ini supaya saudara tidak terjerumus terlalu dalam ya, dalam kebencian saudara, dalam menghujat para hamba Tuhan saudara. Hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran, tidak cari keuntungan secara pribadi supaya mendapat untung. Saya menyampaikan gini kan juga pakai duit saudara, pakai data. Saya tidak punya wifi. Kalau wifi pun kita bayar. Tapi kami menyampaikan kebenaran secara murni Alkitabiah dan tidak ada embel-embel di belakang saya supaya dapat perpuluhan. Saya tidak mencari perpuluhan. Saya tahu kalau orang hamba Tuhan yang melayani Yesus Kristus satu-satunya Allah sudah tidak lagi ambil perpuluhan, bola sulung dan sebagainya saudara. Ya, jangan anggap saya seperti dulu. Kita dulu punya cita-cita begini saudara. Bagaimana caranya punya sinode? Sinode, nama sinode gereja kita. Lalu kita punya cabang sebanyak-banyaknya, supaya cabang itu setoran ke tempat kita. Ya, menghitung jumlah orang. Ya, kalau satu gereja 100 saja, kalau perpuluhannya 3 juta UMR sekarang, ya mikirnya gitu. Kali 10 sudah berapa? Gitu. Berarti 1000. Ya, 300.000 kali 10. Jangan hitung dengan matematika begitu. Kita melayani dengan sukarela, sukacita. Kita menyampaikan begini tidak ada mengharap keuntungan yang begini saudara. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kami, mencukupkan kebutuhan kami. Ya. Demi kasih mengingatkan saudara-saudara yang sudah terlanjur dalam kebencianmu itu pada orang-orang GAAE yang memberitakan kebenaran yang benar. Saudara merecoki ya silahkan aja, tapi kami sebagai hamba Tuhan di GA ini tidak pernah luntur keimanan kami kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah kami saudara-saudara. Ya, malah saudara itu dibuat hiburan aja lah, hiburan selingan dari pelayanan kami. Ya benar saudara. Malah itu fotonya itu saya ketawa-ketawa lihat fotonya kayak pelawak tesi itu, ada yang begitu. Cuman tidak tahu persis siapa itu ya. Itu kan dari teman-teman kita, nggak ngerti, tidak kenal. Saya tidak pernah mau melecehkan apapun, siapapun. Saya menghormati siapapun. Tetapi kami punya patokan. Kami percaya satu-satunya Alkitab. Kitab suci adalah kitab ini. Tidak butuh doktrin manusia. Doktrin itu kan pikiran manusia saudara. Ya, doktrin yang ada ini untuk tentang Alkitab dan Allah dan sebagainya ini, teologi ini kan ilmu tentang kealahan. Itu kan doktrin manusia, ajaran manusia. Ya. Yang benar adalah percaya kepada Alkitab ini, sesuai jalannya. Makanya Yesus pernah ngambil satu ayat di Yesaya begini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka pelajari adalah perintah manusia. Ya, jadi yang mereka anut itu malah perintah manusia. Ya, itu salah satunya saudara. Demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan saudara-saudara yang salah satunya menyangkali penguasa yang satu-satunya penguasa adalah Yesus Kristus. Maha kuasa, Maha pencipta itu ya Yesus Kristus. Supaya saudara-saudara dan saya ini meninggikan Yesus Kristus, ya. Segala lidah mengaku, ya. Segala lidah loh ini, tidak lidah manusia loh. Harusnya malaikat juga roh setan ini mengaku. Kok saudara tidak mengaku gimana? Ya, malaikat aja menyembah Yesus. Setan percaya Yesus walaupun tidak menyembah.
Kita ini yang hanya manusia, saudara. Harusnya kita juga mengagungkan, memuliakan, menyembah nama Yesus Kristus. Doa saudara dan saya harus kepada Yesus Kristus. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin.